Selamat pagi. Mangga Paris sesuai namanya. Iya, mangga Pak. Apa nih? Ya. Kayak model. Terima kasih. Assalamualaikum. Sesuai nomor. Ibu kursi nomor 5
Pada kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan limpahannya kita selalu diberi nikmat kesehatan, dan pada kali ini kita akan mengadakan kegiatan, yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, ya, guru-guru UPTD SDN 1 Plumbon, ya, yang pada kesempatan kali ini, pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, masih semangat kan Bapak Ibu pagi hari ini? Oke, luar biasa ya. Sebelum kita ke acara berikutnya, ya seperti biasa kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih atas semangatnya dan juga terima kasih atas kesempatan waktunya Bapak Ibu untuk bisa bertemu dalam kegiatan saling berbagi praktik baik pengalaman Bapak Ibu di kelas. Nah, saya akan membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Nah, Kamis 30 Mei ya 2024 dengan saya Maya Sari, ya, selaku Kepala UPTD SDN 1 Plumbon. Ya, begitu juga karena saya juga menjabat sebagai aktor dari BBKP yang berperan sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 10 ya Jawa Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Apa sih yang akan kita lakukan? Agendanya apa saja? Baik Bapak Ibu, kita simak ya. Agenda hari ini. Nah, ini dia. Ya, pertama adalah pembukaan. Kemudian kita lakukan dengan ice breaking. Kemudian agenda inti yaitu materi kegiatan. Kemudian diskusi dan praktik kegiatan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar memahami materi atau pemahaman yang saya berikan atau sampaikan, tetapi kita juga akan melaksanakan praktik kegiatan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Nah, yang terakhir adalah refleksi kegiatan setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, ya. Apa yang Ibu Bapak dapatkan dan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan kali ini. Oke, tepuk tangannya dong. Nah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semangat ya. Ice breaking. Ya, sebelum ice breaking sekiranya saya minta bantuan untuk memimpin doa untuk yang berkenan, barangkali Pak Johan ataupun Pak Dedi untuk memimpin doa hari ini. Sambil duduk ya Ibu, apa berdiri? Boleh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya rekan-rekan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Kita awali dengan bersama-sama dengan berdoa, membaca Al-Fatihah bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Pak Dedi. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya, terutama untuk murid kita, karena nanti kita ada kaitannya dengan murid-murid kita di kelas. Nah, pasti Bapak Ibu akan mengenang dan saya membuka pemikiran Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan di kelas bersama anak murid. Silahkan untuk berbagi pengalamannya di sini dan kemudian kita akan berdiskusi. Ya, ice breaking ya. Ice breaking kali ini saya ingin mengetes ketajaman
Ya, kesinkronan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, tapi tenang. SBQ yang pertama kita duduk saja, ya. Apakah itu? Nah, kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan tidak? Yang di belakang kelihatan ya. Nah, siapa nih yang mau coba? Yang mau coba membacanya? Ya, silakan raise hand. Ya, silakan raise hand. Boleh. Ya, Bu Rini. Ayo Bu Rini, maju ke sini kita tampil ke depan. Ya, Bu Rini. Ya. Nah, tes ketajaman ya Bu Rini ya. Membaca ya? Iya, membaca. Baju baru saya berwarna biru. Warna merah juga aku suka. Selain warna merah yang aku pakai yaitu warna hijau, kuning, ungu, putih, dan coklat. Betul? Kalau dibaca benar. Betul. Apa yang kurang ya? Yang kurang apa? Warnanya. Itu udah ada warnanya, Pak. Warna di warnanya. Bagaimana nih ceritanya warna di warnanya? Warna di warnanya, warna di kata-katanya. Ya, warna di kata-katanya, warna pada kalimatnya. Nah, berarti intinya adalah instruksi. Betul kan? Nah, begitu juga kepada anak-anak kita. Ketika kita memberikan arahan atau instruksi, ya harus tepat, harus benar seperti itu. Apa instruksinya? Ya supaya anak sesuai dengan arahan kita, supaya kita dapat menuntun sampai di mana anak itu bisa memahami. Nah, sekarang instruksinya apa berarti? Membaca. Instruksinya membaca dengan apa? Kata kuncinya adalah warna. Iya. Hah? Coba diperbaiki. Iya. Jadi harus bagaimana? Harus apa yang dilakukan? Sesuai instruksi. Coba ulang sekali lagi. Yang cepat ya Bu. Baju baru saya berwarna merah. Warna hijau juga aku suka. Selain warna merah, yang aku pakai yaitu warna biru, abu-abu, kuning, ungu, dan coklat. Ada yang mau coba sekali lagi? Ada yang mau coba sekali lagi? Ah, dapat hadiah. Hadiahnya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Rini. Ya. Nah, itu ya. Sekarang saya mau nih dari Bapak Ibu. Coba ice breaking. Siapa yang punya ice breaking tentu pasti melakukan ya di kelas ini. Bu Rina buat ini punya ice breaking apa? Sekarang kita gerak. Ya, sekarang kita gerak, tapi kan duduk. Nah, sekarang kita olah fisiknya. Kayaknya ada yang malu. Bu Rina jangan malu-malu. Ayo maju. Ayo, yang lain berarti harus mengikuti apa kata Bu Rina, kan begitu instruksinya. Ya, silakan Bu Rina. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Nanti ikutin ya. Kalau misalkan kepala pegang kepala, kalau pundak pegang pundak, kalau lutut pegang lutut, kaki pegang kaki. Jadi instruksinya dengarkan. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak. Ayo.
ikutin saya. Ya, ulang ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Jadi dengarkan baik-baik instruksinya, ya, konsentrasi. Ulangi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, kepala. Mulai konsentrasi. Ulangi ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Berarti ada yang kurang konsentrasi. Perhatikan lagi. Sekali lagi ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Ya. Bagus sekali yang melatih ini ya, konsentrasi anak ya. Jadi bisa dilakukan di awal SBK itu, ataupun di tengah kegiatan anak. Barangkali anak merasa kebosanan, ya Bapak Ibu harus bisa mengetahui kondisi atau situasi anak pada saat itu. Oke, kita selesai. Kita ke materi ya Bapak Ibu ya. Oke. Seru kan ya? Ya kan, seru kan? Nah, nanti bisa Bapak Ibu perhatikan di kelas ya. Jadi sekarang gampang untuk mencari SBK itu bisa dari ya sekarang dari sosial media ya yang platform-platformnya Bapak Ibu bisa download melalui HP. Oke, kelihatan tidak Bapak Ibu? Kurang terlihat. Oke, coba kita perbesar kembali. Nah, mungkin itu ya. Oke. Ya, penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, tujuannya adalah mewujudkan lingkungan belajar yang sportif dan inklusif. Ya, di sini ya. Kita lihat nextnya. Berikut. Ya, tujuan kegiatan adalah memahami dan menerapkan konsep budaya positif. Seperti apakah konsep budaya positif itu menurut Bapak Ibu? Mungkin bisa jadi Bapak Ibu itu, oh ini nih saya udah melakukan ini, oh ternyata ini adalah pemahaman dari konsep budaya positif. Jadi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, ternyata di sini kita bahas ya. Jadi makanya kita mengulang kembali, mengingat-ingat kembali apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Oke, kita pertanyaan pemantik dulu nih. Apa itu sih budaya positif? Dan penting budaya positif bagi pendidikan? Nah, sekarang menurut Bapak Ibu seperti apa? Boleh raise hand. Nah, ini kan salah satu cara. Oh iya, Pak Didi, silahkan Pak Didi. Kesini Pak Didi, ke depan. Masuk ke depan. Iya, mengajarkan anak melatih untuk keberanian. Nah, baik. Menurut saya, untuk budaya positif ini adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang sebenarnya sudah kita lakukan dalam keseharian kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, mungkin di sekolah kita juga sudah menerapkan budaya positif, salah satunya dengan mengaji tiap pagi dipimpin oleh salah satu atau dua orang murid. Nah, murid lainnya mengikuti mengaji di kelas. Nah, menurut saya itu salah satu contoh budaya positif yang telah kita lakukan dan kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Itu Bu Maya. iya, luar biasa. Terima kasih Pak Didi atas pemahamannya. Ya, kita akan kupas sedikit ya tentang
budaya positif yang tadi Pak Didi sudah sampaikan, sebenarnya itu sudah ada dilakukan dan itu sudah dibiasakan. Namun ada yang terbiasa, ya, ada yang belum konsisten juga, ya. Jadi hanya baru diterapkan, beberapa hari lagi hilang. Jadi timbul tenggelam gitu. Nah, di sini ya. Oh, ini kekecilan bentar. Salah. Nah, sebelum kita ke bagaimana pemahamannya, kita beralih tentang pemikiran. Ya, perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu kan setiap hari ini bersama anak-anak di kelas, ya kan, belajar mengenai belajar siswa di kelas. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menerapkan hal-hal yang sekiranya ini harus perlu diluruskan atau hal yang harus Bapak Ibu pelajari kembali. Nah, secara definisi, ya, perubahan paradigma ini itu mengarah kepada perubahan zaman. Jadi semakin perubahan zaman pasti ada perubahan-perubahan, ya, atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, terutama pada kementerian. Nah, disinilah pendidikan, ya, pendidikan kita selalu mengalami perubahan-perubahan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk saat ini, ya, Menteri Pendidikan itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi. Nah, Bapak Ibu kan sekarang sudah mempunyai atau disediakan platform yang namanya Merdeka Mengajar. Di situ Bapak Ibu semua apa yang ada di platform tersebut Bapak Ibu bisa pelajari asal punya kemauan dan kesadaran pada diri kita sendiri. Ya, kalau saya hanya bisa memberikan motivasi, ayo Bapak Ibu, kita kejar pengalaman. Jangan melihat saya sudah usianya lanjut atau lanjut usia nih, ya, atau sudah memasuki masanya sama seperti saya, udah setengah bagian ini ya perjalanan. Nah, itulah ya, di sini arahnya biasa yang Bapak Ibu lakukan di kelas biasanya ketika mengajar dengan menggunakan skenario pembelajaran yang disebut dengan RPP itu, ya, kadang ya alurnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu buat, tapi ketika pelaksanaannya, ya, disitulah Bapak Ibu sendiri yang akan memahaminya, ya. Ketika awal pembelajaran, ya, biasanya Bapak Ibu ini senang yang namanya ceramah. Ya, walaupun bukan ustazah, nah seperti saya hanya menceramai anak-anak untuk memberikan pembelajaran atau materi-materi sesuai dengan arahan, bisa dari bukunya itu. Ya. Ibu terus memberikan pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan hanya dengan metodenya ceramah. Artinya itu hanya terfokus pada kita sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka, murid, ya, siswa yang menjadi fokus sebagai objek dalam pembelajaran tersebut. Untuk apa? Untuk anak dapat mempunyai critical thinking. Ya. Dia dapat menyelesaikan sebuah masalah. Tapi Bapak Ibu jangan menyelesaikan masalah tanpa solusi atau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Beda lagi slogannya. Nah, disitulah anak dilatih untuk bisa bernalar kritis. Ya, kalau kritis banyak, Bu. Ya, banyak orang-orang yang kritis. Tapi belum tentu mereka dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada baik di sekolah ataupun di masyarakatnya. Ya, hanya kritis ya. Nah, mengkritisi orang gampang, ya kan? Seperti itu. Nah, di sini pergeseran dari teacher center ke student center.
atau kepada siswa, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan pada saat ini adalah lakunya adalah berfokus pada murid. Ya, murid dengan cara apa? Kita dengan cara menuntun tingkah lakunya atau budi pekertinya agar mempunyai nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu bisa terapkan, Bapak Ibu dapat implementasikan dalam kegiatan proyek-proyeknya. Nah, seperti itu. Mati kan? Nah, ya. Nah, mungkin dari sekian sekolah mungkin masih ada yang menerapkan sistem pembelajaran seperti itu. Nah, ini berbicara nyata ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya itu guru memberikan ceramah, terus saya ceramah. Nah, saat ini ada perubahan. Nah, disitulah kita, walaupun ya Bapak Ibu ini bukan sebagai guru penggerak, ya bukan sebagai guru penggerak atau yang artinya mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh kementerian ya melalui program guru penggerak, tapi Bapak Ibu juga bisa menjadi guru penggerak. Jangan kalah dengan mereka-mereka yang mempunyai label apa? Sertifikat guru penggerak. Bapak Ibu bisa mempunyai saya sebagai guru penggerak. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah memberikan perubahan-perubahan pada dunia pendidikan, terutama di lingkungan kita, ya di lingkungan sekolah kita dulu. Bapak Ibu bisa menerapkan budaya-budaya tersebut. Nah, disitulah ya siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek berbasis masalah atau based learning ya, yang seperti itu. Atau proyek-proyek permasalahan apa ya yang ada di kehidupan anak sehari-hari. Nah, berarti ini berbicara dengan kontekstual ya Bapak Ibu ya, pembelajaran kontekstualnya jalan. Jadi kita bisa menangkap pembelajaran dari awalnya itu dari di rumah ya. Bapak Ibu bisa menstimulus anak dengan pertanyaan-pertanyaan ya, bagaimana sih kabarmu, kemudian oh iya kemarin malam kamu belajar tidak, belajar apa, nah saya belajar ini, coba ceritakan di depan. Nah, itu salah satunya. Jadi bisa membangkitkan motivasi anak di awal seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, inilah disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Ya, disiplin positif. Disiplin. Ya, mungkin Bapak Ibu udah paham ya tentang kata disiplin. Kamu itu harus disiplin. Kamu itu harus begini, harus begitu. Nah, disiplin. Disiplin yang bagaimana? Ya, tentunya disiplin yang membuat anak itu menumbuhkan kesadaran diri. Tidak harus diperintah atau disuruh. Nah, di sini disiplin positifnya yaitu pengelolaan perilaku, berkaitan dengan perilaku kita, Bapak Ibu ya. Perilaku kita, perilaku anak. Ya, tahu kan misi dari siapa? Ki Hajar Dewantara. Ya, guru itu digugu dan ditiru. Dicontoh apa kebaikannya? Ya, tingkah lakunya. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin dihargai ya sama artinya harus bisa menghargai diri kita sendiri seperti itu.
Oke, lanjut ya Bapak Ibu, maaf ada trouble. Nah, di sini disiplin positif itu mengelola perilaku, ya, sikap melalui penguatan positif. Ya, bisa menggunakan motivasi. Ya, Bapak Ibu bisa memberi motivasi terus kepada anak. Kemudian juga kita bisa menjalin komunikasi hubungannya sehat dengan anak. Jadi anak juga bisa jadi kalau di depan guru mah iya baik, tapi belum tentu. Ya, anak punya rasa kekecewaan, punya rasa kesal terhadap gurunya. Nah, mungkin dalam hal suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ini kan tentang perilaku ya. Misalkan anak datang terlambat setiap hari. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bisa jadi kamu masuk ke sini, berdiri di depan kelas, angkat kakinya satu, pegang hidung kamu, tunjuk. Nah, itu kan? Iya, bisa jadi itu yang terjadi pada lingkungan kita atau dunia pendidikan. Nah, disinilah ada perubahan-perubahan ya budaya yang akan dibiasakan oleh Bapak Ibu, yaitu nah, anak dipanggil lah masuk, ayo saya masuk, kasih kesempatan anak untuk berbicara, untuk memberikan alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Ya, jangan ya bobat, bohong kamu. Balik lagi, alasan. Ya, kan begitu. Kadang anak ada yang jujur, Bu saya mau bangunnya kesiangan Bu. Ya, kesiangan kenapa? Dan sebagainya. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa berdialog, berkomunikasi dengan anak. Atau tidak pada saat dia datang. Atau Bapak Ibu langsung mempersilahkan duduk terlebih dahulu. Ambil waktu yang tepat ketika misalkan istirahat, ya, atau ketika pulang. Nah, luangkan waktu karena bisa jadi anak itu ingin diperhatikan oleh gurunya. Kadang ya kitanya mungkin tidak mempunyai waktu sedikit untuk anak kita pada waktu itu. Nah, itulah ya perubahan. Jadi ada perubahan, mengalami perubahan dari yang dulu ya atau sebelumnya dan yang sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu terpintas dari pikiran atau benak Bapak Ibu, iya ya pada baik saya juga ya sama saya juga adalah guru, pasti pernah mengalami hal yang serupa. Nah, disinilah kita harus sama-sama meluruskan mana tindakan yang baik ya yang harus kita terapkan kepada anak-anak agar menumbuhkan nilai atau budaya positif di kelas. Nah, seperti itu. Ya. Yang berubah nantinya adalah perilakunya. Nah, bagaimana supaya perilaku anak itu bisa berubah? Kita temukan jawabannya ada pada diri anak. Jangan ibu memaksakan kamu harus bangun pagi. Ya, kayak beda-beda sih. Rumahnya berbeda-beda kan, Bapak Ibu kan nggak satu tinggal rumah dengan situ kan, dengan anaknya. Ya nggak mungkin. Jadi kita tidak memberikan anak dengan solusi kita, tapi anak sendiri yang akan menemukan solusinya karena yang mempunyai masalah anak tersebut. Nah, jadi anak bisa menemukan solusi pada dirinya masalahnya yang ada pada dirinya seperti itu. Nah, apa kita? Ya kita harus memberikan motivasi tersebut kepada anak. Kemudian ada tindak lanjutnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan nantinya? Yang memantau, mengawasi dengan cara apa? Bukan hanya mengawasi dengan mata kita ke kanan ke kiri. Tidak, kita bisa memantau dengan selalu bertanya, dengan selalu berdialog seperti itu. Yang namanya guru ya harus sabar, begitu ya. Karena itu ada titipan, ya titipan dari siapa? Dari orang tua, ya karena disitulah orang tua sudah mempercayakan kepada kita sebagai bapak ibu guru di sekolah, begitu. Oke, berikutnya.
Nah, ini motivasi-motivasi yang dapat merubah perilaku manusia. Apa sih faktor-faktornya? Nah, di sini adalah faktor yang memotivasi perilaku siswa itu. Nah, di sini contoh sebelumnya, fokus pada hukuman. Ya, anak dihukum, suruh berdiri di depan kelas, atau dengan permasalahan yang lain. Kalau tidak mengerjakan PR, kamu tidak boleh istirahat. Hukuman termasuk. Kemudian penghargaan eksternal. Apa eksternal itu? Anak merasa kalau diberi hukuman dia menurut dengan apa yang diperintahkan. Kamu tulis 100 kali, saya tidak mengulangi lagi, saya harus rajin, saya bangun pagi. Jadi belum ada kesadaran. Jadi anak patuh atas dasar hukuman itu. Nah, berbeda dengan ketika kita mengetahui kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu juga sama, mempunyai kebutuhan ya, kebutuhan hidup kan. Nah, di sini juga sama, dalam dunia pendidikan juga mempunyai, anak itu mempunyai kebutuhannya. Nah, nanti ini akan terkorelasi dalam ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Ya, makanya kan inklusif. Inklusif itu artinya tanpa terkecuali. Mau anaknya siapa kek, mau orang tuanya bagaimana, itu adalah anak kita. Mereka mendapat hak untuk mendapatkan bimbingan dari kita. Apalagi ya kalau di sekolah kita ada yang memiliki kebutuhan khusus, misalkan disabilitas, begitu. Kalau disabilitas masih bisa kelihatan, mungkin bisa orang tuanya menerima. Tapi kalau anaknya yang mempunyai tidak ada cacat fisik, ya dianggapnya atau autis dan sebagainya, bisa jadi kalau kita mengarahkan ada pendidikan yang lebih lagi, khusus lagi, lebih inklusif lagi, kadang orang tua tidak terima. Nah, bagaimana cara kita? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, disinilah berdiferensiasi, artinya kita tidak bisa memandang itu siapa dan siapa. Bapak Ibu harus mengetahui karakter siswa, bagaimana gaya belajar mereka di kelas ya. Nanti kita akan lebih fokus ke situ. Nah, kita fokus dulu ke budaya positifnya ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar siswa itu terutama rasa aman, rasa nyaman. Dulu ya Bapak Ibu kenal suami ya, kenal bapaknya gimana ya kan, awal ceritanya kan aman ya kan, nyaman. Tumbuhlah rasa-rasa sayang, rasa-rasa cinta. Sama kepada anak didik kita juga demikian Bapak Ibu ya. Rasa aman. Rasa aman dari apa? Dari tindakan misalkan bullying yang saat ini. Tindakan bullying itu bukan hanya kita kenal dengan kekerasan fisik saja, ya, secara nonverbal. Dari mana bisa? Pelakunya dari kita sebagai guru, ya, atau dengan rekan-rekan teman bermainnya. Nah, disitulah anak aman tidak ketika belajar. Kamu bangunnya kesiangan. Dan itu kan mengejek, mengolok-olok. Nah, kalau anak punya rasa minder, dia nangis. Nah, seperti itu. Dia nggak mau masuk sekolah lagi. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Merasa kerepotan. Aduh, mana baik. Ada aja anak yang seperti itu kan begitu. Nah, itulah Bapak Ibu itu profesional. Jadi semuanya saya yakin percaya bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di kelas, terutama bersama anak-anak. Ya, menumbuhkan rasa aman, nyaman, kemudian penghargaan, memberikan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, ketika mengajar anak siapa yang bisa maju tampil, kemudian memberikan reward. Ibu punya coklat, ibu punya permen, itu bentuk penghargaan juga ya, reward. Nah,
dampaknya tidak seperti itu Bapak Ibu? Apakah itu? Anak termotivasi, semangat lagi. Nah, ya. Karena apa? Karena dia merasa dihargai. Selain dihargainya dengan apa? Permen, ciki, hadiah. Nah, bisa jadi kemungkinan itu anak tumbuh karena motivasi tadi, eksternal tadi. Ya, kalau dia sekali ibu gurunya tidak ada reward, kemungkinan tidak anak itu tidak mengerjakan. Ada kemungkinan kan? Nah, kemungkinan itu ya kita bisa meminimalisir ya. Kalau Bapak Ibu terus-terusan memberi reward tiap hari, habislah gaji aku sebulan. Alamak, mati. Nah, kan begitu. Tapi kalau modalnya saya ikhlas Bu, luar biasa, jempol ya. Seperti itu, guru yang seperti itu hebat, luar biasa. Nah, tapi dampaknya kan harus berkelanjutan, panjang, bukan hari ini saja, bukan hari ini, esok atau lusa. Judul lagu ya Bapak. Ya, jadi bisa berdampak di masa yang akan datang. Ya, bukan hari ini saja. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berpikirnya ke masa yang akan datang. Perilaku anak ya bukan ketika dia di sekolah. Pada waktu SD bisa jadi dia mengalami perubahan yang lebih bagus lagi ketika dia di SMP atau di SMA, perkembangannya mulai ditujukan di situ. Nah, disitulah ya. Jadi bukan berpikirnya saat ini, tapi harus berpikir berkepanjangan untuk ke depannya seperti apa. Nah, itulah ya Bapak Ibu ya, motivasi yang sering yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ya. Kemudian, mana nih? Oke. Nah, itu kan tadi berbicara dengan kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan menurut Maslow itu fisiologisnya, secara fisik maupun secara psikologis, nah, mental. Jadi jangan sampai anak ini ya mentalnya ya terganggu, jiwanya terganggu. Nah, itu kan. Kemudian rasa aman, cinta, ya, dihargai, ya. Kalau ingin kita dihargai oleh orang lain, tentunya kita bisa menghargai diri sendiri, ya, diri kita dulu. Nah, bagaimana? Ya, kita balik lagi dengan cara memotivasi, mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di sini contoh konkretnya, misalnya menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif itu seperti apa? Ya, agar belajar di kelas ya anak itu bahagia ya, berdasar filosofi Ki Hajar Dewantara juga memberi kebahagiaan kepada anak. Ya, sekarang kodrat zaman ya, kodrat alam dan kodrat zaman berbeda dengan kita dulu. Nah, apalagi dengan pengaruh-pengaruh teknologi pada saat ini. Disitulah ya Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan penghargaan atas prestasi siswa baik akademis maupun non akademis. Nah, seperti itu. Penghargaan prestasi bukan melulu tentang ketika ada perlombaan tingkat sekolah, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Ya, tidak. Tapi anak juga ketika di kelas dia bisa melakukan memberikan ide-ide yang baik kepada teman-temannya. Dia juga sama, termasuk sudah memberikan prestasi. Ya, kita patut menghargainya. Bisa dengan ya secara verbal. Tadi tuh kayak tadi Bu Rina ya, Bu Rini bagus. Nah, itu ya dengan mengelus pundaknya, mengusap kepalanya. Ya, kalau secara nonverbal ya secara lisan. Wah, bagus, luar biasa. Harus lebih itu lagi ya, Nak. Kayaknya enak ya kalau kita ngomongnya halus seperti itu. Jadi otot kita tuh nggak kenceng, otot kita nggak kenceng. Ya, sudah di sekolah, sudah di rumahnya,
dari background ya, background keluarga atau orang tuanya seperti itu, kita ditambah lagi di sekolah, ya anak hancur sehancur-hancurnya, sakitnya tuh di sini katanya Bu. Jangan sampai membawakan pengalaman ketika dia dewasa. Ya, ketika dia dewasa, ketika dia sukses atau ketika apa, pengalaman yang pernah Bapak Ibu alami sedulu-dulu, semenjak dulu gitu ya, jangan terulang kembali. Pada saat ini saya juga sama punya pengalaman latihan upacara, ya jalannya salah, ya kanan, tangan kanan, kiri, tangan, kaki kiri, semuanya sama kayak gitu, jadi kayak robot. Diapakan? Ya ditotong. Kenapa saya berbicara di sini? Yaitu kenyataan. Karena kenyataan yang saya alami seperti itu. Nah, jadi jangan sampai pengalaman itu dibawa lagi pada saat ini, gitu, Bapak Ibu. Jadi untuk supaya anak mempunyai pengalaman yang enak terhadap kita, terhadap guru, ya kan, berikan pengalaman-pengalaman yang positif. Oke, lanjut ya. Nah, masih terkait dengan pembicaraan tadi ya. Biasanya masalah-masalah itu kalau tidak tentang peraturan, ya pelanggaran, anak ini selalu melakukan kesalahan di kelas. Ya, ada apa nih? Masa kelasnya selalu bermasalah, begitu kan? Nah, Bapak Ibu bisa dengan cara ya pendekatan lagi. Nah, di sini nanti kita akan bagaimana sih posisi saya sebagai guru, ya posisi kontrol saya sebagai guru, kemudian dengan cara apa sih supaya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, ya dengan cara ya tadi restitusi ya. Nah, ada yang disebut dengan segitiga restitusi, tapi saya tidak menggunakan bahasa yang lebih jauh. Ini pemahaman menggunakan bahasa saya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu bisa memahami. Nah, fokusnya pada pemulihan hubungan dan pembelajaran dari kesalahan. Ya, anak tidak mengerjakan PR. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika anak tidak mengerjakan tugas, satu, memarahi. Kenapa? Kamu tidak mengerjakan tugas? Kan udah dari 1 minggu yang lalu. Ya, kenapa nggak dikerjakan? Maju kamu ke depan, berdiri, menyelesaikan masalah tidak, merubah perilakunya tidak. Nah, jadi harus seperti apa ketika anak tidak mengerjakan tugas itu? Beri kesempatan dia untuk mengerjakan. Coba, Ibu yakin kamu bisa. Satu saja. Coba kerjakan di depan. Beri kesempatan. Ada yang salah. Aduh, kamu masalah ngerjainnya. Tuh, ditegur lagi kesalahan itu lagi terus berulang. Ya, tuh. Cara Ibu ya banyak, yang namanya guru itu punya cara 1000 cara bagaimana anak mampu untuk menyelesaikan masalah. Soalnya 5, kasih kesempatan 1 saja. Nah, kita bisa mengapresiasi mereka, ya. Tuh kamu tuh bisa mengerjakan, ya bagus tuh, 1 soal kamu bisa. Nanti lain waktu apa yang harus dapat kamu lakukan agar tugas kamu bisa terselesaikan. Pasti anak tuh berpikir, ya. Pasti anak tuh berpikir, iya Bu saya harus mengerjakannya, pasti pulang sekolah ya Bu. Nah ya, kita motivasi lagi. Terus, caranya cuma seperti itu, gampang ya. Tinggal kita konsisten saja dalam melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Ya, sebelumnya apa yang dilakukan? Posisi saya sebagai guru, ya pernah saya menghukum. Ya, pernah karena saya juga guru. Pernah saya menghukum anak karena ya tadi tidak mengerjakan tugas, dihukum. Jadi posisi saya adalah sebagai penghukum. Ya, kemudian saat ini atau sekarang
mengajak memahami dampak perilaku mereka. Apa sih dampaknya kalau kamu tidak mengerjakan tugas? Biar anak sendiri yang menjawab, berpikir dalam alam berpikir mereka. Ya, kemudian bagaimana kamu memperbaikinya? Itu merupakan kesalahan atau bukan? Ya, anak pasti menjawab ya kesalahan. Lalu bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Tuh, biar anak yang menjawab, menemukan solusinya dari masalahnya sendiri. Itu masalahnya siapa? Bukan masalahnya ibu. Ibu guru mah bocor mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR ya juga tidak masalah. Ya, tapi itu kan masalah bagi anak. Dampaknya ya anak tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Bagaimana supaya anak mempunyai rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa tanggung jawab? Ya kita harus menggali ya secara sabar ya, berkelanjutan seperti itu. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Nah ini ya, tadi tuh saya ini sebagai penghukum ya, sebelum memahami mana cara yang lebih baik atau ramuan yang lebih baik seperti apa. Nah ini posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama adalah penghukum. Biasanya ya kata-katanya atau kalimatnya ya, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Itu udah menghukum, ditambah juga dengan ancaman atau juga dengan intonasi nada kita. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita juga kadang membaca di sosial media, kalau hati kitanya lagi tidak nyaman, padahal kalimatnya biasa saja. Ya, kita ada rasa tersinggung atau bagaimana, seolah-olah bahasa tulisan itu mewakili bahasa secara lisan saya gitu kan. Nah disinilah ya Bapak Ibu harus bisa mengontrol diri kita juga ya, seperti itu. Kamu selalu saja salah mengerjakan ini tuh, mungkin ada yang seperti itu bahasanya yang dilakukan Bapak Ibu. Kemudian ada contoh lain, misalkan selalu pasti, selalu yang terakhir menyelesaikan menyelesaikan tugasnya. Kamu kari baik nulis aja ya, tertinggal waktunya pulang, jadi ibunya bla 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 dan sebagainya. Nah itulah ya Bapak Ibu ya, permasalahan-permasalahan. Saya hanya memberikan gambaran ya, mudah-mudahan bisa membuka pikiran ibu. Yang kedua adalah perbuatan merasa bersalah. Posisi saya ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah anak inilah salahnya saya gitu. Saya sebagai murid ya, saya ini merasa benar-benar salah. Ya, disitulah kadang Bapak Ibu mau kecewa, Bapak mau kecewa. Ya, kamu perbuatannya seperti itu. Jadi anak sendiri, pikiran anak tuh merasa dirinya itu adalah yang bersalah. Nah, gitu. Ya, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu dengan nada dan intonasinya, kan pasti begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu masalah ini? Nah, kan ada pernah bilang gini, ya, kalau yang baik mah yang terkenal itu adalah orang tuanya ya, tapi kalau jeleknya adalah gurunya siapa? Nah, kan mungkin begitu ya. Nah, di sini di manakah letak Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu sekarang sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah orang tersebut? Oke, nanti ada PR-nya, tapi di sini enak ya diselesaikannya bareng-bareng PR-nya. Oke, yang ketiga atau posisi Bapak Ibu sekarang sebagai teman. Ya, dengan anak itu adalah teman. Ya, seperti itu ya. Kata-kata atau kalimat yang biasa Bapak ucapkan, misalkan ayo bantu ibu ya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya ya, supaya teman-teman kalian bisa istirahat bersama bareng-bareng waktunya gitu. Kemudian atau kata lain, ayo ingat ya, tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Biasanya anak kelas 1 ya, buku ibu gurunya diacak-acak. Nah ini kan kadang seperti
seperti itu ya. Jadi sekali-kali ya sudah nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, ibu bantu rapikan, yang begitu ya, seperti itu. Nah, posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau ya, peraturan apa yang sudah kamu lakukan atau kamu langgar ya, apa dampaknya, apa yang telah kamu lakukan. Jadi dipantau dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa ya kalau kamu tidak menaati peraturan tersebut ya. Biar anak sendiri yang akan menemukan, jangan memberikan sanksi atau hukuman. Seperti tadi, balik lagi, posisi kita adalah sebagai penghukum ya. Oke. Yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini ya, kalau manajer itu ya kudu tingkatannya harus sabar ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita yakini, misalkan anak membuat suatu permasalahan, kemudian anak tersebut dapat memberikan solusinya. Apa keyakinan kamu ketika kamu, saya Bu bisa bangun pagi tidak telat lagi? Apa keyakinan kamu? Ya, dengan ucapan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian apakah kamu meyakininya bahwa kalau kamu itu bisa, ya saya bisa akan lakukan itu. Jadi tindak lanjut berikutnya ya adalah memantau. Apakah benar nantinya anak itu tidak datang terlambat lagi? Tanya, kamu hari ini tidak kesiangan? Ya, bagus ya. Kenapa gitu kan? Kan saya bangunnya lebih pagi, lebih awal. Jam berapa? Jam 1 katanya. Jam 1. Karena nggak mau tertinggal saking semangatnya ya Bapak Ibu. Nah di situ ya, kemudian jika memperbaiki kesalahan-kesalahan ya, hal apa yang dapat menunjukkan hal yang diyakini oleh siswa tersebut ya. Nah, oke, lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang, tadi kan Bapak Ibu sudah ya, ada berapa 5 posisi kontrol kita? Ada berapa? Ada 5. Pertama adalah penghukum, kedua pembuat, ya, ketiga teman, keempat pemantau, kelima. Nah, bagus. Sekarang coba Bapak Ibu tulis ya, tulis nama Bapak Ibu di kertas post-it itu ya. Warna kuning ya, posisi sekarang ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau memang Bapak Ibunya hanya warna, misalkan warna kuning dan hijau ya, warna kuning dan hijau seperti itu. Itu 1 kuning untuk posisi 1 sebagai penghukum. Warna hijau berarti untuk posisi kontrol nomor 2 ya. Warna apa nih? Oranye ya, kertas posisi warna oranye berarti sebagai teman, posisi kontrolnya ada 3. Kemudian warna pink berarti, nah silakan ya, warna pink berarti yang 4, posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Dan yang warna biru adalah sebagai manajer. Yuk silakan ditempel-tempel di sini ya. Saya mah hanya baru posisinya sebagai teman Bu, saya mah posisinya hanya sebagai penghukum Bu pada saat ini. Silakan, gak usah malu-malu ya, gak usah malu-malu. Iya, namanya ya, tempel boleh di sini. Nah, mau berurutan berarti yang pertama warna apa? Kuning, ya Pak Dedi. Iya. Ya. Oranye, boleh. Ya. Ya, nomor 2 itu sebagai pembuat ya masalah, merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah. Iya, namanya saja. Nah, contohnya di sini Pak Dedi.
Ini kertas warna apa? Warna oranye ya, sebagai teman. Nah, sebagai teman. Jadi buat Pak Dedi ini posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Ketika anaknya, ya anak didiknya olahraga, ada masalah, bermasalah dalam kegiatan pembelajaran olahraga. Nah, Pak Dedi bisa menyelesaikannya dengan posisinya adalah sebagai teman. Nanti kita lanjut ke kegiatan restitusinya, ya. Oke. Iya, namanya saja. Ya, ini boleh. Ya. Oh iya, warna pink. Ya, nanti kita ada tindak lanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rina. Bu Rini. Ya, Bu Rini. Ini buat ini. Ya. Sudah tidak ada lagi? Ya, barangkali saya mah ada 2 Bu udah menjadi posisi seperti ini, katanya misalkan. Kita cek ya. Nah, coba kita lihat. Oke, ada yang teman. Yang pink itu apa posisinya? Sebagai pemantau. Kemudian ada Bu Rini. Ini warna kuning apa hijau? Oh iya. Hijau, kuning. Sebagai apa kuning berarti Bu? Penghukum. Iya, ini Bu Ica juga sama pemantau ya. Jadi ada 3 ya sudah dalam posisi pemantau dan juga ada sebagai teman ataupun penghukum. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengontrol posisi diri kita ya Bapak Ibu ya, jangan sampai berkelanjutan. Oke ya, kita cukup ya. Berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, sekarang penerapannya. Karena kebanyakan itu kejadiannya di kelas, ya, kelas-kelas Bapak Ibu, ya, barangkali ada yang punya cerita permasalahan apa di kelasnya, nah, tentang peraturan. Permasalahan apa di kelasnya? Barangkali punya cerita nih anak didiknya. Ya, mengenai peraturan di kelas. Bapak Ibu kan punya peraturan tuh di kelas ya, yang harus ditaati oleh siswa. Nah, Pak Johan, sini Pak Johan, kita berbagi cerita. Agak sini biar nggak kenal itu cahaya apa nih? Cahaya suci. Takutnya bentrok cahaya. Saya bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, rekan guru yang saya hormati, saya banggakan. Pergeseran karakter siswa itu berbeda dengan kita waktu dulu di sekolah. Waktu dulu kita sekolah, yang namanya kita sekolah itu kalau dulu sami'na wa ata'na kata Pak Haji, nurut sama guru tuh tanpa bertanya. Dan yang namanya guru digugu dan ditiru tuh benar-benar kalau sekarang. Kalau dulu Johan, kamu piket, itu piket. Kalau anak sekarang, kamu piket, Bapak ngopi. Itu begitu kalau sekarang mah anak tuh dicontohin baru tuh. Kemudian peraturan juga. Kalau dulu itu anak saat mendapatkan teguran atau sanksi mendidik itu kita pasrah benar-benar nerima. Kalau sekarang itu enggak, lebih kritis gitu. Jadi untuk masalah peraturan kita tidak bisa menekankan peraturan atas dasar kita. Misalnya sekolah itu disiplin begini, bisa. Kita lebih ke ini loh, kebutuhan kamu tuh ini gitu. Saat kamu sering terlambat,
kamu nanti rugi itu. Saat kamu tidak belajar, kamu yang rugi. Benar kata ibu tadi. Kalau kamu nggak mengerjakan juga ibu, bapak nggak apa-apa. Kan kamu yang sekolah, dapat nilai, kamu tuh pintar. Sayang kalau nggak belajar. Contoh kasus yang saya alami adalah Arif. Arif itu pintar. Kamu itu secara kemampuan itu ranking 1. Kamu gajian sebulan itu 3 juta. Sehari itu 100.000. Satria gajinya cuma 50.000 sehari, tapi sebulan itu rajin. Gajiannya berapa? 1,5 juta. Pinter kamu tuh ya. Kamu gajian sehari 100.000, sebulan berangkat 2 kali. Berapa gajiannya? 100.000, 200.000. Besaran mana? Besaran Satria. Jadi yang ranking 1 itu Satria apa Arif? Satria cetak. Nah itu. Jadi harus rajin dia cetak. Jadi nggak bisa dong, kamu harus berangkat sekolah, harus rajin. Itu setelah gitu, iya Pak ya, iya. Jadi kalau Bapak ada penekanan itu bukan karena Bapak benci atau sayang. Justru karena sayang, bukan benci, tapi sayang dengan kamu, potensi kamu. Jadi lebih ke kamu butuhnya ini. Kalau dulu kita kan dengan guru peraturan sekolah, udah nurut aja. Kalau sekarang tuh benar-benar kritis. Ya itu kasusnya, misalnya, ayo bersih-bersih. Kadang ada nyuruh bajunya ngopi. Pernah saya nyuruh saya yang pegel ya Bu ya dari pagi, terus ngopi, bajunya ngopi. Makanya saya nyuruh, ayo gotong gitu. Anak sekarang tuh jadi lebih kritis itu mungkin. Jadi lebih ke kepentingan muridnya, bukan kita pendidik ataupun sekolah. Lebih ke kesadaran lah intinya. Itu saja. Mohon maaf atas segala panjang lebarnya. Terima kasih Pak Jo atas berbagi cerita ya, pengalaman mengenai masalah-masalah ya di kelasnya. Pasti ada aja anak yang mempunyai permasalahan seperti itu. Ya, dari cerita Pak Johan ya bisa kita ambil ada yang sudah masuk ke dalam keyakinannya, keyakinan kelasnya. Ya, ada juga bagaimana cara Pak Johan untuk melakukan atau memberikan restitusi ya, atau dikenal restitusi itu. Ya, bagaimana caranya untuk anak itu dapat mempunyai kesadaran pada dirinya. Nah, disinilah keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan membantu Bapak Ibu untuk memudahkan anak-anak kita yang mengalami posisi kontrol. Kalimat negatif positif dalam lingkungan sekolah. Menjadi lebih nyaman. Oke, tepuk tangan.